Ini bukan yang tadi ya, masalah siapa yang musuh ramean. Beda ya? Beda. Kebayang nggak kalau jadi ceweknya Rifa, anjing lagi masalah ya, tadi teh ngobrolin A, terus si goblok tuh lupa anjing masalahnya naon. Iya sih. Sering kayak gitu. Jadi kadang-kadang bodo Masalahnya amat. itu ya. Jadi aing tuh bodo amat kayak, emang iya ya gitu loh. Oh iya itu. Kebayang nggak sih wanitanya pasti bete anjing. Yang punya. Gemes jadinya kayak Uh-uh. Jadi kudu yang apa? Jangan terlalu galak juga. Harus yang ya udah juga gitu ya. Udahlah. Tapi jangan terlalu cuek, Pak. Hah? Jangan terlalu cuek, Pak. Sumpah deh kalau misalnya jangan terlalu cuek juga. Oh. Iya sih. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat malam semuanya. Wih, ada pemain basket kita sekarang di sini bersama Adli. Sekarang dia join tim basket, tapi bohong. Nah, Ini hai lagi semuanya. Pak tuh, aing bawa mic sendiri. Oh iya. Oh jadi komentator bola basket sekarang ya. Oke, saya sebagai Master of Gibah ya dari R kali ini. Sekali lagi tanpa menyebutkan gender. Jadi kali ini Dari siapa? dari R. Bukan R ini. Ini dari R. F. Oh, dari F. R kan di episode yang lalu, Mas Bro. Maaf. Saya suka gampang nostalgia gitu ke belakang ya. Kalau F berarti Fafa mungkin ya. Iya, yang tadi Rizva, yang ini Fafa. Fafa. Jadi sebenarnya kita bertiga juga. Ada lagi nanti kalau R lagi Run, berarti tinggal Run-nya ya. Oke, Mr. Rizva tolong dibaca ya dari yang F ya. Oke, ini dari Fafa, nggak ada yang bercanda. Dia bilang gini, yang punya masalah siapa? Yang musuhin ramean, kayak Adli. Konteksnya general, mau apapun. Menurut gue, kalau lo nggak paham sama isunya atau masalahnya, harusnya nggak langsung ngambil sikap. Tapi pelajari dulu akar masalahnya. Mantep. Ini omongannya lumayan juga ya. Gak tahu sih bener apa enggak kata dia. Tapi seenggaknya kalau gue masukin tahapan validasi atau nyari fakta sebelum bersikap atau bertindak, dia bilang. Oh ini orangnya gitu. Dia punya masalah katanya sama orang yang apa? Misalkan gue punya masalah, kenapa lu yang sibuk? Kenapa lu ramean yang sibuk sama gue? Kenapa lu gak validasi dulu gitu? Kurang lebihnya seperti itu katanya. Ini tuh kayak geng-gengan SMA berevolusi ke kehidupan dewasa nggak sih? Iya, betul. Dari zaman-zaman geng, ya. Geng-gengan SMA yang kalau dulu ngebully, ya kalau di sinetron ya, ngebully juniornya atau ngebully bawang putih gitu, terus di apa ya, dijorokin sendirian gitu. Evolusinya aja ini. Yang kalau kenapa lo ada masalah sama dia? Karena temen gue ada masalah sama dia. Jadi gue juga ada masalah sama dia. Itu. Kayak zaman kapan itu ya? Ya SMA kali ya, SMA, SMP mungkin. Kalau si orang ini sih kalau ngadepinnya dia tahu sih. Ini dia kasih satu saran kali. Nanti kita kasih masukan lagi kali ya. Dia cara nanggepinnya kan seenggaknya kalau gue katanya masukin tahapan validasi atau nyari fakta dulu tuh sebelum bersikap, dia bilang. Gitu kan. Ini udah benar sih. Tapi emang emang rese sih orang-orang yang kayak gitu. Ibarat kata tadi juga kita bahas kenapa kayak zaman kita baru masuk sekolah kali ya. Bener juga. Coba sekarang gue mau nanya ke lu berdua. Kira-kira dengan umuran sekitar kita nih yang harusnya kalau kata orang quarter life crisis-nya udah lewat, kenapa sih hal-hal kayak gitu bisa kejadian? Maksudnya kalau misalnya ya kita jadi perspektifnya sebagai orang yang ikut-ikutan sebel. Kenapa kira-kira mau ikut-ikutan sebel? Solidaritas gitu, masa sih? Kurang kerjaan kalau gue bilang. Itu kan sebetulnya. Karena kalau menurut gue pribadi gitu ya, gue udah terlalu banyak sama hal-hal yang maksudnya yang udah masuk pikiran gue tuh udah banyak banget. Jangan sampai masalah, maksudnya bukan gue nggak empati sama teman gue ya, tapi gue nggak jadi
masalah temen gue jadi masalah gue juga, kecuali nyambung sama gue gitu. Iya. Ya benar tuh kalimatnya, kecuali nyambung sama lu boleh lah kayak gitu. Coba bersikap bodoh amat kali ya harusnya. Kadang-kadang lu tuh harus bisa kayak gitu. Sebetulnya ada contoh paling relevan sih. Maksudnya mungkin kita semua pernah ya. Lu berdua, gua gitu pasti pernah putus juga dong. Pada saat kita putus, beberapa kawan kita itu suka berkubu, bos. Jadi misalnya ada yang kubu wanita, ada yang kubu pria. Kurang lebih kan ini sebetulnya agak mirip. Ada yang kubu pria. Ada yang mirip ya. Kalau menurut gua, sebetulnya permasalahannya terkadang karena dia tuh nggak punya eagle view gitu loh. Eagle view terhadap masalahnya, jadi dia nggak ngelihat masalahnya secara holistik. Jadi masalah benar-benar cuma dilihat dari anjing holistik. Kan kebiasaan, maaf ya Allah. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Maksudnya kasih penjelasan. Holistik itu apa ya? Tidak melihat secara. Enggak, nanti maksudnya biar pakai ini aja. Ada tulisan gitu ya, keren ya. Holistik. Iya. Ada. Holistik. Nah, maksudnya mereka tuh nggak ngelihat dari dua belah pihak. Terkadang mungkin karena misalnya cinta putus sama pacarnya gitu ya. Aku cuma dengar dari cinta. Nah, pada saat kita nggak dengar dari cowoknya atau mantannya cinta itu, ya udah kita jadi mikirnya taunya berdasarkan yang kita tahu aja. Begitupun mungkin mereka. Jangan jadi so tahu ya. Itu dia. Dan biasanya jadinya. Karena sebenarnya semua cerita pasti ada dua sisi kan, ada dua versi. Benar. Iya. Kalau menurut kalian berdua, ketika misalkan orang satu sama orang dua, si cowok si cewek nih ya, konteks yang pacaran, terus lu udah nemuin ceritanya dua-duanya, penting gak sih buat lu kayak menyambungi itu terus kayak sibuk, wah ini jadinya gini ya ceritanya, wah seru ya, gini, terus jadinya ngomong kemana-kemana gitu. Nah itu tuh perlu gak sih? Sampai kayak gitu? Enggak sama sekali menurut gue. Karena pun dua orang nih ceritain, misalnya gue pacaran sama Adli, gue nyeritain versi gue ke Rispa, Adli nyeritain versi Adli ke Rispa, padahal ada hal yang dari gue dan Adli yang kita jalanin, tapi nggak kita ceritain gitu loh. Jadi pas misalnya nih ceritanya pas lagi putus, pasti kan yang diceritain jeleknya doang. Asli si Adli nih lama, si Adli nih ini, si Adli juga padahal di balik cerita itu misalnya pacarannya udah 1 tahun, 2 tahun, ya sebelnya dibanding senangnya berapa banyak sih gitu. Jadi kayak kalau lo cuman ngelihat doang, terus lo menilai kayaknya lo nggak bahagia deh pacaran, siapa lo ngatur-ngatur. Nah, bagus itu. Bagus. Nah, jadi bingung gue mau lanjutinnya gimana. Ya, apalagi namanya geng-geng cewek ya, pasti ada perkubu-kubuan gitu. Yep. Ini lucunya dan masih berlanjut sampai sekarang gitu loh. Sampai sekarang setelahnya dia ini tuh terjadi di lulus SMA, which is kalau gue lulus SMA 9 tahun ya Pak? 9 tahun? Yeah. Udah 9 tahun berlalu, si temen gue ini tua, iya ya jadi kesebut ya. Jadi selama 9 tahun ini sahabatnya yang si berantem ini ikut masih musuhin sampai sekarang. Terus gue tanya, misalnya namanya Mawar lagi. Mawar, apa kabarnya si Melati? Katanya, gue nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena si Melati kan masih sama Bunga Lili gitu. Padahal si Mawar sama Melatinya nggak berantem. Dan ini udah 9 tahun berlalu masih dimasalahin kayak what's wrong with you gitu loh. Nah, kalau itu kan tadi konsep satu ya. Kalau gue juga kepikiran sebenarnya ada konsep yang kedua. Konsep yang kedua itu misalnya gue sama Rispa tuh satu kantor ya. Misalnya cinta tuh atasan kita, Pak. Nah, yang ribut itu Maneh sama Cinta. Iya kan? Yang ribut tuh Maneh sama Rispa. Rispa sama Cinta, kok jadi dua-duanya Rispa ya tadi ya. Nah, somehow karena Cinta itu atasan gue juga, gue jadi ngebelain Cinta karena ada political isunya di sana. Gimana kalau yang kayak gitu? Karena sebetulnya bentukannya masih serupa nih soal ngebelain, bahkan terkadang mungkin validasinya belum dalam.
Tapi kadang kalau di kantor emang suka ada jadinya kepentingan sih ngebelain karena bukan karena setuju kadang, karena dia atasan gue, karena ya apalah apapun itu. Cuman harus punya pendirian juga nggak sih? Nah itu kadang memang orang bingung kali ya. Kadang gue punya atasan, terus gue mau ngikut dia apa enggak. Kalau nggak ngikut salah gitu kan. Padahal atasan juga ngalahinnya juga salah. Nah jadi nggak punya pendirian itu balik lagi sejauh mana si orang itu udah cukup dewasa untuk menghadapi suatu permasalahan atau challenge yang lagi dihadapi gitu loh. Lebih ke situ sih, lebih ke pendewasaan sih. Masalah pendirian kan semua orang punya pendirian yang levelnya yang beda-beda gitu. Nah, tapi sejauh mana dia dewasa untuk memutuskan bahwa oke, gue ikut lu, oke, gue enggak deh yang ini, oke deh, gue join dulu gitu. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami sama teman-teman gitu. Kalau gue mungkin pendapatnya sedikit berbeda ya. Maksudnya kalau menurut gue, berkubu itu nggak problem sih. Maksudnya, lu mau ngekubu yang mana nggak problem. Asal lu tuh fair gitu. Misalnya pada saat kubu yang lu bela, ada salahnya, kasih tahu salahnya gitu loh. Salahnya A, salahnya B, salahnya C. Begitupun pada saat yang si kubu lawan ada benernya, kasih tahu benernya ke si temen lu gitu. Maksudnya, biar takaran jeleknya tuh berkurang gitu daripada cuman tahu jeleknya doang ya. Pertama masalahnya kapan beres. Yang kedua, lu ngebenerin benang kusut, kalau lu tambah kusut ya nggak bakal lurus gitu. Iya. Intinya emang masalahnya harus lu lurusin biar enak.